mission let's go 저 건물을 찾으러 Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu bulatan yang utuh dan serasi. Berikut penjelasan tahapan-tahapan pembinaan persatuan dan kesatuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada perasaan senasib. Perasaan senasib dan penanggungan adalah rasa yang mampu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan. Selama ratusan tahun lamanya, Indonesia merasakan kejamnya masa penjajahan. Yang kedua, ada Kebangkitan Nasional 1908. Kebangkitan Nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa perang penting yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Yang kedua ada Kebangkitan Nasional 1908. Kebangkitan Nasional adalah masa bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari. Yang pertama pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang kini bernama Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Istilah Sumpah Pemuda sendiri tidak muncul dalam putusan Kongres tersebut, melainkan diberikan setelahnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu ada Proklamasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak semangat kesatuan yang digalang seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya ada persatuan dan kesatuan dalam konsep UUSUN Nusantara. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam konsep UUSUN Nusantara. Apa sih UUSUN Nusantara? UUSUN Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun hakikat UUSUN Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. UUSUN Nusantara merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk mencapai tujuan nasional. UUSUN Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan keserasian dalam segenap aspek kehidupan. Berdasarkan konsep UUSUN Nusantara, negara kita memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada negara kepulauan, yang kedua ada memiliki konsep utama, yang ketiga ada laut atau perairan merupakan wilayah pokok, yang keempat ada laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan. Konsep kesatuan meliputi dua aspek. Aspek yang pertama ada aspek alamiah atau konsep kewilayahan, dan yang kedua ada aspek politik, meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Berikut cangkupan UUSUN Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik sebagai berikut. 1. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaan merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. 2. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air. 4. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang fondasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. 5. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai sosial budaya. Masyarakat Indonesia adalah hal yang tercipta dan beragam negara. Indonesia sangat luas negaranya dan terjangkau, yang serasi dan asasi. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai sosial dan ketahanan ekonomi. 1. Bahwa
bahwa kekayaan wilayah Nusantara, hak politik, potensial, dan ini. 2. Tingkat perkembangan ekonomi karena serel dan seimbang di seluruh daerah tanpa meningkatkan perekonomian di daerah wilayah Indonesia. Wujudkan Kepulauan Nusantara sebagai sosial dan kesatuan pertahanan. Wujudkan Kepulauan Nusantara sebagai ini. 1. Ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya yang terancam bangsa dan negara. 2. Tiap-tiap negara mempunyai dan kewajiban yang sama dalam hak asasi negara. 3. Konsep persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi persatuan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Melingga sampai Rote. Indonesia menetapkan diri sebagai negara kesatuan sesuai ketentuan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang membentuk republik. Negara kesatuan merupakan bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Negara satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah dalam pelaksanaannya. Negara kesatuan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yakni negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat pembagian wilayah negara atau daerah. Pembagian daerah meliputi daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Tiap-tiap daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Akan tetapi, pemerintah daerah tidak memiliki wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Wewenang tertinggi terdapat dimiliki oleh pemerintah pusat. Sistem desentralisasi memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yakni struktur organisasi merupakan pendelegasi. Sistem desentralisasi memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang yang dapat memperingan manajemen pemerintahan pusat. Yang kedua, mengurangi bertumpukan pekerjaan di pusat pemerintahan. Yang ketiga, dalam menghadapi permasalahan yang mendesak, pemerintahan daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat. Yang keempat, hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima yaitu meningkatkan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Yang keenam, dapat mengurangi birokrasi karena keputusan dapat dilaksanakan. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi merupakan bentuk negara dalam segala urusan negara langsung diatur oleh pemerintah pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintah dan kekuasaan daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terdapat pertimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah tidak mempunyai hak otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintah daerah melaksanakan ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Sistem sentralisasi memiliki kelebihan pada pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan dapat memangkas pengeluaran atau hemat biaya. Peraturan di seluruh daerah sama. Sistem sentralisasi tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga kelemahan, yaitu 1. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan karena menunggu instruksi dari pusat. Yang kedua, membatasi inisiatif dan kreativitas daerah.